Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita tetap menjalankan program Gemar, mana gereja GSJA Penial Surabaya dan cabang Anugerah Kemendung. Dan saat ini boleh bertemu lagi sama saya, Pak Yohanes. Pada saat ini kita percaya bahwa setahun sudah kita lewati, kurang beberapa waktu lagi kita akan memasuki di tahun 2022 ya. Dan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, terutama kehidupan saya pribadi di dalam rumah tangga saya juga. Dan saya pada saat pagi hari ini juga diberkati di dalam perjalanan Tuhan Yesus selama pelayanan di dalam dunia, sampai apa yang dilakukan Tuhan Yesus begitu mulia terhadap murid-muridnya, sehingga menjadi berkat buat mereka semuanya. Saya diberkati firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Tidak akan saya baca semua, hanya beberapa kutipan ayat yang boleh saya sampaikan, yang boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ini, di dalam perikopnya dikatakan bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, dari perikop ini sudah berbicara tentang bagaimana sikap Yesus kepada murid-muridnya yang luar biasa, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan, yang menjadi panutan buat setiap murid-muridnya. Sangat kita jarang sekali menemui, atau mungkin seorang guru, atau mungkin dikatakan seorang pemimpin atau apapun yang rela untuk melakukan segala sesuatu buat bawahannya atau murid-muridnya atau orang-orang yang mungkin lebih di bawahnya. Tapi Yesus ini melakukan semuanya ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu luar biasa. Ini loh Tuhan mau lakukan. Nah, kalau di dalam ayat yang keempat di sini dikatakan, Yohanes pasal 13 ayat yang 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Ayat yang kelima, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, satu peristiwa yang mungkin rasanya tidak mungkin itu terjadi, tetapi itu yang Tuhan tunjukkan. Ya. Beberapa murid-muridnya 12 orang, di antaranya salah satu yang tidak masuk hitungan itu akhirnya. Dia berkhianat, dia membelot pada Tuhan. Ya. Pada saat itu, tapi Tuhan memberikan rasa simpatik pada murid-muridnya. Tuhan juga menunjukkan rasa hormat. Tuhan juga memberikan sikap yang baik. Seorang pemimpin mungkin pada saat itu di dalam, mungkin kita bisa rasakan, Tuhan bisa rasakan mungkin pada saat itu, ini loh aku ya. Tuhan hanya menunjukkan sikap, bukan sekedar hanya berbicara, tetapi Tuhan menunjukkan langsung sikap dia dengan kerendahan hati kepada murid-muridnya, menunjukkan menyeka. Jarang sekali Bapak Ibu Saudara, kadang kita jumpai seorang pemimpin, jangankan menyeka, minta maaf aja jarang kita temui seorang pemimpin. Kadang-kadang orang yang mempunyai kedudukan atau yang sebagai pemimpin merasa seorang yang mempunyai dia sebagai seorang pemimpin nggak akan pernah mau dia mempunyai rasa rendah hati, tidak akan. Tetapi Tuhan punya sikap yang luar biasa. Tuhan memberikan satu teladan yang luar biasa di dalam kehidupan murid-muridnya. Ayat yang ke-6, maka sampailah kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Nah, pada saat itu saudara tahu bagaimana Simon Petrus ini yang murid yang mempunyai karakter yang begitu luar biasa, yang keras. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan ini, satu kepribadian Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan ingin sampaikan buat dia sebelum masanya akan tiba. Masa tentang bagaimana Yesus akan
mengalami diserahkan oleh Yudas pada saat itu. Nah, saudara, tetapi saya percaya bahwa saat pagi hari ini, ketika di tahun 2021, banyak sikap-sikap kita atau banyak hal yang kita jumpai mungkin kurang, terutama sikap kita yang mungkin selalu minta bagaimana terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan memasuki tahun nanti, setelah malam nanti, memasuki tahun 2022, Tuhan ajarkan, diakhiri dengan Tuhan akan memberikan satu contoh kerendahan hati, teladan. Ayat yang ke-15 di situ dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, dengan tegas bahwa Tuhan Yesus katakan, aku memberi teladan buat setiap orang-orang yang ada, orang-orang yang percaya pada Yesus, murid-murid Yesus, kita semuanya yang menerima Yesus. Ya, saya percaya rasanya sulit, tetapi kembali lagi saya katakan bahwa ketika kita melakukan itu dengan rasa diri kita pribadi, masing pribadi, mungkin rasanya sulit. Tetapi ketika roh Tuhan itu, roh penolong itu yang menuntun kita bisa. Kalau orang Jawa bilang istilahnya andap asor. Kita harus belajar untuk senantiasa mempunyai hati yang rendah hati yang luar biasa. Itu yang Tuhan ingin tunjukkan. Satu kepribadian yang luar biasa. Di ayat yang ke-17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setiap kehidupan kita bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar melihat, tetapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita juga menjadi pelaku firman itu sendiri. Dan saya percaya bahwa rasanya sepertinya keberat, sepertinya tidak mampu, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus kita akan diberikan kemampuan semuanya. Memasuki di tahun 2022, ada satu kehidupan yang baru, satu cara pola pikir yang baru, cara Tuhan yang mendidik kita semakin hari semakin menjadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022, tapi satu perkara, bahwa tetap Tuhan tuntun di dalam kehidupan kita. Roh itu yang membawa kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, asal kita mau dibentuk oleh Allah. Ya, saudara, satu contoh yang teladan ini juga satu respon pembentukan di dalam secara kehidupan kita, secara karakter. Ini loh, seorang raja di atas segala raja, Tuhan kita, yang sanggup memberikan contoh itu kepada kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya di tahun 2022 nanti kita tetap menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan terus kita masuk di dalam kehidupan kita. Kita mau berubah. Kita mau tetap belajar menjadi saksi. Belajar bukannya sekedar menjadi saksi, tetapi ingin bersaksi. Ingin bagaimana kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Satu pribadi, tidak perlu kita katakan sesuatu apapun, tapi kita hanya dengan sikap hidup kita, dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran firman Allah, kita menjadi saksi kepribadian kita di tahun 2022. Orang akan melihat bahwa di dalam kehidupan Injil ada 4 surat, yang kelima adalah diri kita pribadi, yang dibaca banyak orang. Itu yang akan membawa banyak jiwa akan menerima Yesus. Dari sikap kita, kerendahan hati kita, Tuhan sudah memberikan teladan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, diberkatilah. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami bersyukur saat pagi hari ini Engkau telah membekali hidup kami dari awal tahun 2021 sampai menutup tahun 2021 ini, untuk sebentar jam lagi Tuhan kami akan memasuki tahun 2022 dengan satu pengajaran Allah tentang rendah hati, menjadi teladan di dalam kehidupan kita semuanya Tuhan.
Mungkin kami merasa tidak mampu Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang membimbing. Tuhan tetap menuntun setiap kami. Ketika kami tidak mampu, Tuhan yang memberikan kemampuan. Banyak hal yang kami akan hadapi. Tetapi satu perkara, membasuh, merendahkan diri, menjadi teladan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan, pimpin kami mulai sekarang sampai selamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Sampai ketemu. Shalom. Amin.